Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah bagi kita akan membahas satu hadis Rasul yang berkenaan dengan puasa. Hadis ini mungkin sering kita dengar, tetapi dalam hadis ini ada faedah yang sangat bagus sekali untuk kita bahas. Kita baca hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un sha'im. Wa fi riwayatin ukhra idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wa la yajhal fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'imun inni sha'imun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan apabila satu hari kalian berpuasa, maka janganlah mengeluarkan kata-kata kotor atau berteriak-teriak. Jika salah seorang di antara kalian berusaha untuk mencaci atau mengajak untuk berperang, maka katakan, saya sedang puasa. Dalam riwayat yang lain, apabila di pagi hari salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian mengeluarkan kata-kata kotor dan jangan pula melakukan hal-hal yang bodoh. Maka jika seseorang mencacinya atau hendak mengajak berperang dengannya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa dan saya sedang berpuasa. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini mungkin sering kita dengar, tapi ada faedah yang sangat bagus sekali kita bahas di pagi hari ini. Nabi SAW memberikan solusi kepada kita untuk menyempurnakan pahala puasa kita, di mana ketika kita saat berpuasa di pagi hari sampai terbenam matahari, kemudian datang orang yang hendak mengganggu kita, mengganggu puasa kita, entah dia mencaci, memaki, berteriak-teriak, mengajak bertengkar, berselisih atau apa namanya, maka Nabi SAW memberikan faedah kepada kita. Katakan kepada orang itu, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita kepada orang yang hendak bertengkar atau mengajak bertengkar dengan kita, supaya kita mengatakan kepada dia, saya sedang berpuasa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu atau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma abkal ulama bukaan
akhiral umri min ghadbatin yaghdhibuha ahaduhum fatahdimu amala 50 sanatan aw 60 sanatan aw 70 sanatan. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, tidaklah hal yang membuat menangis para ulama di akhir hayatnya, di akhir umurnya, kecuali karena sebuah kemarahan di mana salah seorang di antara mereka pernah marah, di mana kemarahan ini akhirnya menghancurkan amalan 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin 70 tahun. Makanya Ja'far ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarr, bahwa marah itu adalah sumber dari seluruh keburukan. Dari sini kita tahu bahwa rahasia kenapa Rasul mengatakan supaya kita mengatakan kepada orang yang hendak mengajak bertengkar saat kita berpuasa, maaf saya sedang puasa. Maksudnya di sini kita disuruh meredam emosi, meredam marah. Sebab kalau seandainya sampai kita terpancing, kemudian dia marah dan kita juga ikut marah, entah karena ketersinggungan kita dengan ucapannya, maka ini bisa saja kemudian mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Maka para ulama kemudian memberikan solusi yang baik sekali. Bagaimana caranya kita ini meredam saat kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang memancing kemarahan kita, selain kita mengatakan maaf saya sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, tentu ini sebelum terjadi, karena solusi sebelum terjadi atau meledak sebuah kemarahan dengan saat meledak sebuah kemarahan itu akan berbeda solusinya, dan dua-duanya diatur. Adapun solusi yang pertama, saat kita kemudian supaya kita tidak mudah marah, pertama kata para ulama, ingatlah akan kematian. Tadzakkur al-mauti, ingat kematian. Nabi SAW mengingatkan kepada kita minimalnya satu hari itu 5 kali kita disuruh untuk mengingat akan kematian. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian minta diajarkan sesuatu yang singkat untuk dia, apa kata Nabi SAW? Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau hendak engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka jadikan salatmu itu seolah-olah salat terakhir, seolah-olah habis salat kita mati. Lah kita ini dalam sehari minimalnya 5 kali salat waktu itu. Salat 5 waktu itu minimalnya 5 kali. Artinya Nabi SAW ketika mengatakan salli salata muwaddi', salatlah seolah-olah besok kau akan mati, menunjukkan setiap hari 5 kali Nabi mengingatkan akan kematian. Logikanya begini, ikhwan. Kalau seandainya kita sedang marah dengan keluarga kita, dengan istri kita, orang tua kita, tetangga kita, anak kita, atau dengan siapapun, karena marah itu tabiat manusia, pasti manusia itu tersifati dengan sifat marah. Kalau kita berpikir nih, kita lagi ada masalah nih dengan orang, sehingga kita marah, kemudian kita terpikir kalau seandainya besok kita akan mati, kira-kira meledak-ledak gak marahnya? Besok kita akan mati. Tentu dia akan terpikirkan begitu. Karena mengingat kematian itu bisa melembutkan hati. Boleh jadi yang tadinya meledak marahnya tiba-tiba lembut karena besok akan mati dia. Tak mungkin kemudian besok akan mati kemudian dia meledak-ledak marahnya, kan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
tadzakur liqa Allahi azza wa jalla. Ingat juga bahwa kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan senang berjumpa dengan kita. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun akan murka dengan kita. Kalau saat kita marah kemudian kita teringat kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan orang-orang yang memaafkan, tentu hati kita akan lembut. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita terpikir bahwa dengan kemarahan ini kemudian kita mati dan akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang yakin dia berjumpa dengan Allah azza wa jalla, maka setiap kesulitan hidupnya akan menjadi ringan bagi dia, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita, kemudian kita tidak bisa membalasnya. Apa cukup sampai di sini? Tidak, di sana masih ada keadilan. Kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan melaporkan kepada Allah bahwa si fulan sudah menzalimi saya dan saya tidak bisa membalasnya, dan akan ditegakkan keadilan itu. Kelak akan ada qisas pada hari kiamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadzakur al-hisab. Ingat bahwa semua kita akan dihisab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang marah ini ikhwan, terkadang dia mengucapkan kalimat tanpa sadar, kalimat itu membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Dan Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba itu, kata Rasul, terkadang mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarah Nabi, Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat ini membuat Allah murka dan diucapkan tanpa sadar. Orang marah itu kan tidak sadar, ikhwan. Apalagi marahnya itu sudah marah sangat, ya kan, pasti mengeluarkan kata-kata yang ia tidak sadar. Kalimat itu justru membuat Allah murka, entah di dalamnya cacian, makian, atau apa namanya. Tapi lihat akibatnya dan dampaknya, kata Rasul, yahwi sahibuha fi nari jahannam. Dengan satu kalimat itu cukup memasukkan ia ke dalam neraka, yang neraka dalamnya lebih jauh di antara barat dan timur, kata Rasul. Subhanallah. Maka ingat bahwa semua akan dihisab. Semua akan dihisab. Jangan lagi kata-kata kotor yang sering dikeluarkan orang yang sedang marah. Terkadang kata-kata binatang mudah keluar. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, saat detik-detik kematiannya, dia sakit parah. Kemudian dia mengeruh, mungkin bahasa saya itu aduh, saking sakitnya, mengeluarkan kalimat anim. Maka muridnya mengatakan, ya imam, innal anina kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, kalimat aduh itu sebuah kalimat, dan kalimat itu akan ditanya, akan dicatat, dan kalau sudah dicatat akan dihisab. Maka Imam Ahmad terdiam sampai meninggal. Itu kalimat anin, hanya kalimat adu saja, karena dikhawatirkan kalimat adu itu bagian daripada tasakhut, tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemungkinan dia memang merasa sakit, adu saja tidak ada masalah. Tapi ada orang yang mengadu itu karena menolak takdir. Makanya diingatkan, ya imam, innal anina kalimatun wal kalimatu tuktab. Wahai imam, anin itu kalimat, kalimat adu itu sebuah kalimat, dan kalimat itu akan dicatat. Maka ingat bahwa sebelum kita marah, ingat bahwa semua akan ada hisabnya.
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadzakur al-jannah. Cobalah ingat surga, ingat kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat para penghuni surga, apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah orang-orang yang dianugerahi masuk surga itu kecuali orang-orang yang mereka memiliki sifat sabar. Subhanallah. Ada dua sifat yang banyak memasukkan orang ke surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Itu dua sifat yang banyak memasukkan orang ke surga. Lah sabar itu bisa dilakukan dengan puasa, dan syukur itu bisa dilakukan dengan salat. Makanya ketika Nabi SAW pecah-pecah kakinya, kemudian Aisyah menyuruh untuk berhenti melaksanakan salat malam, cukuplah yang wajib-wajib, maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakur, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Dan Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri, maksudnya dengan puasa, sabar di sini, wassalah, dan salat, karena puasa melahirkan sabar dan salat melahirkan syukur. Lah kalau orang kemudian sedang marah, kemudian ingat surga, kemudian dia pun meredakan emosinya dengan cara sabar, maka balasannya adalah surga. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, apa kata Rasul? La taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan Allah akan berikan surga kepadamu. Coba ingat surga. Kalau marah berarti tidak sabar. Kalau tidak sabar bukan sifat-sifat penghuni surga. Ini yang keempat. Dan yang kelima, ingat bahwa orang yang senantiasa menahan emosinya, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Dan dari sini kita diingatkan bahwa kalau kita ingin dekat majelisnya bersama Nabi SAW kelak pada hari kiamat, adalah orang yang baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukanku kelak pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Ingat, sebelum kita menumpahkan emosi, ingat bahwa kalau kita ingin dekat dengan Rasul pada hari kiamat, adalah orang yang baik akhlaknya. Dan orang yang meredam emosinya adalah ciri-ciri dia memiliki akhlak yang baik. Inilah 5 langkah yang disebutkan para ulama sebelum meledak sebuah kemarahan. Sekarang bagaimana kalau sudah marah itu sudah meledak, sudah menguasai kita, bahkan boleh jadi sudah mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak layak diucapkan? Maka solusinya kata para ulama beda lagi. Pertama, al-isti'adzatu billahi minasyaitan. Cepat berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan. Di zaman Nabi SAW ada 2 orang marah, kemudian dua-duanya saling mencaci maki. Dan namanya marah pasti paling saling mengangkat emosi, marah gitu ya. Mata bisa melotot, urat pun kencang, kadang-kadang tidak terkontrol ucapan orang itu kalau sudah marah. Jangankan dengan orang lain, suami istri aja seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, inni lau allimuka kalimah lau qalaha dhahaba anhu ma yajid. Maukah kuajarkan kepada kalian berdua satu kalimat yang kalau kalian berdua ucapkan maka akan meredakan kemarahan dan emosi kalian? Maka 2 orang ini mengatakan, tentu wahai Rasul. Apa kalimat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan, karena emosi itu sumbernya dari syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan. Yang kedua, as-sukut, diam. Kalau lagi marah diam. Kalau kita ini lagi marah kemudian ngomong, bahaya. Jangankan seorang hakim,
tidak sah keputusannya kalau diputuskan sedang marah. Kata Nabi SAW, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan sebuah perkara sementara badannya dikuasai dengan emosi dan kemarahan. Sebab kalau seandainya seorang hakim memutuskan sebuah perkara dan dia sedang marah, pasti tidak akan adil putusannya. Makanya tidak sah putusannya. Sama dengan seorang suami menceraikan istrinya dan dia sedang marah yang tidak sadar ucapannya, tidak sah cerainya, talaknya tidak sah. Itu namanya ghadab mutlak namanya dalam ilmu fikih. Kalau seorang suami menceraikan istrinya dan dia sedang marah, marahnya itu sampai lupa diri, entah apa yang diucapkan sampai akhirnya menceraikan, itu tidak sah cerainya. Tapi ya kalau marahnya masih bisa dikuasai, mungkin akumulasi karena sering ada masalah, ya jatuh cerainya. Ini maksudnya marah yang tidak sadar dia mengucapkan apa, akhirnya mengucapkan kalimat talak. Ulama mengatakan tidak sah. Makanya solusi yang kedua, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, diam, jangan melakukan sesuatu, diam saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha untuk at-tahawul, berpindah tempat. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring. Sebab ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang kalau marah berdiri, bisa saja kemudian tangannya memukul orang, bisa saja kemudian emosi kan begitu, memukul, terkadang membunuh, naudzubillah. Namanya orang marah, dia bisa melakukan kezaliman. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kalau kalian sedang marah maka ganti posisi. Kalau kalian sedang qaim falyajlis. Kalau kita sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, ittija, langsung baring. Ini juga salah satu solusi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, kalau masih marah juga kata Nabi SAW, maka berwudulah. Karena kita tahu bahwa marah ini dari setan, dan setan itu tercipta dari alma, air, dan air itu bisa tercipta dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maksudnya dengan wudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan mendhaifkan hadis ini, tapi sebagian ulama mengatakan menghasankan hadis ini. Sehingga salah satu solusi marah, lekas berwudu. Kalau wudu juga masih marah, kata Nabi SAW, fal yusalli salat, tinggalkan orang itu salat. Kalau salat lagi marah, tidur aja lah. Memang sifatnya mungkin dia ya pemarah. Ini solusi-solusi sudah berusaha sudah dilaksanakan dan itu. Kemudian juga ingat dampak orang yang marah itu. Sebelum kita mengeluarkan emosi, lihat dampaknya. Betapa banyak kemudian kezaliman muncul dari sebuah kemarahan. Jangankan kita ikhwan, Nabi Musa ketika dia mengambil papan Taurat, Nabi Musa, bayangkan seorang Nabi ulul azmi, kalimur rahman, Nabi yang paling masyhur dari seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, baru saja dia mengambil papan Taurat, kemudian pulang ke Bani Israel. 70.000 Bani Israel menyembah patung yang dibuat samiri, patung anak sapi. Apa yang terjadi? Dilemparnya papan Taurat, bayangkan. Itu lagi marah sampai papan Taurat dilempar berkecai. Akhirnya sudah tidak urut lagi dari situ, sebab sesatnya Bani Israel karena papan Tauratnya sudah tidak urut, pecah dia. Bukan hanya itu, dia datang kepada abangnya Harun, dijambaknya tuh rambut Harun, bukan hanya rambutnya, sak janggut-janggutnya dijambak. Kemudian Musa mengatakan, apakah engkau hendak menyesatkan Bani Israel? Kata Harun, minta maaf dia, aku sudah berusaha mereka supaya jangan menyembah patung anak sapi itu, tapi mereka hendak membunuhku. Bisa apa aku, katanya. Dan dia mengatakan dengan lembutnya, ya ibna akhi, katanya, ya ibna ummi, wahai anak ibuku, maksudnya saudaranya, tolong lepaskan, katanya. Itu Nabi Musa tuh. Dia marah, bisa saja dia menjambak kepala Harun kan gitu. Bukan hanya itu, papan Taurat pula dilempar dia. Kalau sekelas Musa saja sedang marah bisa melakukan hal yang seperti itu, apalagi kita bukan nabi.
Pasti kita lebih daripada itu. Bisa saja membunuh orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini juga bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dampak emosi. Maka di zaman Nabi SAW ada seseorang minta fatwa, "Ausini ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Faraddada miraran, "La taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berulang kali Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ya, karena ada ucapan salaf yang bagus kan. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Ijma' lana atau ijma' lana husna khuluqi fi kalimatin." Ya Imam, kepada Abdullah bin Mubarak seorang mengatakan kepada Imam Mubarak, kumpulkan kepada kami sesuatu yang bisa mencakup baiknya akhlak. Dari seluruh kebaikan akhlak itu, coba sebutkan satu kalimat yang itu mencakup semuanya. Apa kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala? Tarkul ghadabi, tinggalkan kemarahan. Dia tinggalkan kemarahan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Zainul Abidin, ma'ruf Zainul Abidin itu cicit daripada Nabi. Dia adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, satu-satunya yang hidup dari putra Husain di Karbala inilah, namanya Ali bin Husain. Maka siapapun yang mengaku cucu Nabi dari jalur Husain, maka nasabnya harus kepada Ali bin Husain, karena itu satu-satunya yang hidup di Karbala saat peperangan itu, karena dia sakit selamatkan bibinya Zainab. Lah Ali bin Husain ini dia meminta kepada jariyah, anak budak wanita, untuk dibawakan minuman ya, mungkin kalau zaman sekarang teh panas, kopi gitu ya, datang minuman itu. Kesandunglah nih jariyah ini, akhirnya tumpah pula lah kopi itu mengenai badan dia. Bayangkan, itu air panas dan dia seorang budak. Maka sempat emosi nih Ali bin Husain ini. Tapi sebelum emosi, si budak ini pula membacakan ayat wal kadhiminal ghaidh gitu. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang menahan emosinya. Langsung tak jadi marah dia, langsung diam. Bisa saja mungkin kata Al-Jariyah ini diam sesaat, nanti marah lagi nih. Maka sebelum dia marah, akhirnya dia melanjutkan ayatnya wal afina 'anin nas. Dan ciri yang kedua orang yang beriman adalah orang yang memudahkan, memaafkan orang. Kemudian dia mengatakan, ya sudah, saya maafkan kamu, katanya. Kemudian dia tutup ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Kata Ali bin Husain, kalau begitu a'taqtuki liwajhillah, kemerdekakan kamu karena wajah Allah, pergi kau dari sini, katanya. Kalau antum lagi ada orang marah, bacakan ayat ini. Ini Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini diantara juga ucapan Maimun ibn Mihran. Dia mengatakan, ja'a rajulun ila Salman radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki datang kepada Salman radhiyallahu anhu, faqala, dan dia mengatakan, ya Aba Abdillah, ausini, wahai Aba Abdillah, berikan wasiat kepadaku. Qala, maka Salman mengatakan, la takallam, jangan kau bicara, jangan kau banyak bicara. Qala, dia mengatakan, ma yastati'u man 'asha fin nasi alla yatakallam. Ya Salman, orang kalau kumpul dengan orang itu tidak mungkin tidak bicara. Macam mana caranya? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, fa in takallamta fatakallam fi haqqin. Baik, kalau engkau ingin bicara juga di depan manusia, bicaralah dengan kebenaran, awiskut, ataupun diam. Qala, maka laki-laki ini mengatakan, zidni ya Salman, kalau begitu tambahlah wasiatnya. Qala, maka Salman mengatakan, la taghdab, jangan marah. Qala, dia mengatakan, amartani alla aghdab, bagaimana kau perintahkan aku agar aku tidak marah? Terkadang aku ini tidak bisa menguasai hal itu. Kalau melihat hal yang bisa membuat aku marah, aku bisa marah. Qala, maka Salman mengatakan, fa in ghadibta
famlik lisanaka wa yadak. Kalau engkau harus marah juga, maka tahan lisanmu dan tahan tanganmu. Karena orang marah ini bisa mengeluarkan kata-kata kotor atau bisa menampar orang dengan tangannya. Boleh kita marah, tapi tahan lisan dan tahan tangan, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Inilah diantara kandungan daripada hadis ini, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa, supaya kita bisa meredam emosi dan tidak menggugurkan pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.